Saya akan buat Muhammadmu akan menyesali dia pernah hidup di dunia karena telah melihat umatnya seperti kamu. Saya menghargai padahal waktu ketika kamu sedang bekerja sekarang saya tetap hargai. Tidak ada satupun pertanyaan saya dijawab beda dengan saya. Apakah kamu seperti Muhammad suka lupa ingatan ketika dalam ada satu hadis yang sahih dia bersyukur kepada seorang fulan yang sedang membacakan ayat Al-Qur'an karena dia telah dibuat lupa? Apakah kamu lupa? Kamu yang menanyakan kepada saya. Ini ada rekamannya loh di live ini. Kamu menanyakan di mana ada perjanjian lama tertulis bahwa konsep Allah mempunyai anak, kamu yang minta. Saya turutin kamu lupa. Benar-benar kamu itu mengikuti tabiatnya Muhammad. Kamu bilang katanya saya menghujat. Ada nggak data-data kamu dari tadi kamu ngomong itu sambil kamu pakai narasi data? Tidak ada. Kamu hanya menampilkan wajah kamu yang nggak seberapa itu. Sama seperti junjungan kamu. Ada nggak datanya kamu tampilkan di layar dari tadi? Jangan kamu begini. Jangan kamu kaget. Kamu lupa bahwa kita diskusi debat. Bukan lagi di masjid, bukan lagi di majelis. Kalau kamu di masjid dan di majelis, boleh congormu yang lebih depan daripada data. Kenapa? Datangkan ulamamu untuk diskusi sama saya. Sampai dengan detik ini, MUI bahkan tidak berani mengutus ulama manapun untuk diskusi sama Joseph berkaitan dengan konsep ketuhanan. Bahkan Wafi pun mengakui ketika berdiskusi dengan saya, konsep ketuhanan Islam itu antara konsep Salafi, antara konsep Asy'ari, antara konsep Masud Maturidi, belum lagi Mu'tazilah, belum lagi Mujasimah, itu belum sepakat dan belum final. Kamu mau bahas itu? Sekarang perhatikan. Tadi kamu berkata kamu menista Tuhan Yesus begitu parah. Saya tidak perlu membalas. Kenapa? Karena perhatikan. Tuhan kamu, kita bahas konsep ketuhanan kan, balik lagi konsep ketuhanan. Tuhan kamu itu cengeng. Kamu mau menista sama seperti saya, gaya saya menista. Kalau kamu katakan saya penista, saya pakai data. Kamu ada nggak data dari tadi ngomong? Nggak ada, congormu aja yang berbicara. Saya pakai data. Lihat di dalam surah Al-An'am 108. Dari tadi data-data saya nggak pernah kamu bantah. Janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Lihat, Allahmu saja sudah memperingatkan kamu. Masa kamu mau melanggar Allah kamu? Kamu durhaka sama Allah. Allahmu itu cengeng kayak anak kecil. Jangan ngeledek aku, jangan ngecengin aku, nanti aku diledekin balik. Jangan ngeledekin gitu ya. Data. Saya bisa nistakan Allah kamu, tapi saya nggak perlu menista yang sudah nista. Saya lihat kotoran kucing di tengah jalan, saya nggak mungkin nistakan karena itu kotoran kucing. Lebih baik saya hindari. Itu prinsip saya, Faruk, mengenai Allah dan Islam. Perhatikan. Kamu tadi membahas Yohanes 17 ayat 8. Kamu berani nggak buka paralel Greek-nya? Lihat data-data saya dari tadi lengkap loh. Bandingkan sama Faruk dari tadi cuma congol. Saya minta kamu satu pertanyaan simpel dan sederhana. Jangan kamu lari. Tadi saya minta apa teman-teman? Dia kan ngajuin pertanyaan ke saya. Berbredel pertanyaan. Saya jawab. Tapi dia menghindar. Saya nanya. Kamu jelaskan surah Al-Ikhlas ayat pertama. Dijawab nggak Islam sama dia? Nggak dijawab. Padahal cuma satu ayat. Padahal mudah. Saya minta terjemahkan ayat per ayat Al-Ikhlas ayat pertama. Satu ayat. Nggak kamu jawab. Saya harap di rendo berikutnya kamu jawab. Kalau nggak jawab juga kebangetan kamu. Malu kamu. Nanti kita bahas bahasan kamu. Oke, Yohanes 17 ayat 8. Kau bilang Yesus menerima firman. Lihat di sini. Kalimat yang digunakan adalah remata. Remata di sini berbeda dengan konsep pribadi Yesus yang adalah firman Allah. Remata berbeda dengan logos. Perhatikan, ini yang Faruk gak ngerti. Kamu itu bukan Kristen yang beneran, ya. Karena di sini dikatakan Yesus dikatakan sebagai firman Allah. Itu dikatakan di sini dalam bahasa Yunani adalah logos, bukan remata. Maka ketika Yesus menerima firman, firman yang dimaksud di sini adalah hikmat. Hikmat apa? Karena Yesus itu sehakikat dengan Bapa. Ingat, dalam Yohanes 5 ayat 19 tadi sudah saya bawakan sama kamu. Kalau kamu nggak lupa seperti Muhammad, baca di sini. Kata Yesus apa? Lalu Yesus menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Maka Yesus itu setara dengan Bapa, Faruk. Kalau kamu mengais Yohanes 17 mengatakan siapa Allah yang benar, iya bukan Allah SWT buatan Muhammad. Allah Bapa yang benar, bukan Allah SWT. Sekarang perhatikan, kalau misalkan Yesus kamu katakan sebagai utusan, ada nggak selain daripada Yesus seperti Muhammad? Contoh, saya tantang sama kamu. Yesus itu ngomong apa? Di ayat kelima dalam Yohanes 17. Sekarang ya Bapak, muliakanlah aku di hadiratmu sendiri, dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Pertanyaan saya sama Faruk, dalam konsep Islam, sebelum dunia ada, siapa yang sudah ada? Dalam konsep kami, Yesus menyatakan dirinya sudah ada sebelum dunia ada. Ini menunjukkan bahwa Yesus itu setara dengan Bapa. Kenapa? Karena di dalam konsep kekristenan, kita balik lagi dalam kitab Kejadian, di situ Allah menciptakan dunia belum berbentuk apa-apa. Artinya hanya ada Tuhan Allah. Maka ketika di dalam Yohanes 17 ayat 5 Yesus katakan, Yesus memiliki hadirat sebelum dunia ada, maka Yesus adalah sehakikat dengan Allah. Sekarang, untuk menjawab pertanyaan kamu, ini curangnya Islam. Mereka nanya 3 pertanyaan, saya jawab, saya mampukan. Saya tanya pertanyaan 1 aja nggak dijawab. Kamu jawab dulu pertanyaan kamu. Kok nggak ada suara? Kau ngomong apa? Nggak ada suara. Hey, Faruk, nggak ada suara. Aku nggak mute kau. Teman-teman lihat record. Nah, kau lupa unmute. Pertanyaanku apa tadi sama kau? Aku tadi bertanya ke kau, siapa satu-satunya Tuhan yang benar menurut Yesus? Lari kemana? Pengkabaran kau apa? Takut kau bubar Kristen, bubar. Terus kau framing, kau bilang ke aku bahwasanya aku menghujat. Enggak, Dinda. Bibel kau yang menghujat Yesus. Kamu data. Aku nggak tega, Joseph, kalau menunjukkan data sama kau. Nih, tengok nih. Dalam kitab Markus 15 ini. Nih. Yesus di hadapan Pilatus. Kalau Yesus ini Tuhan di hadapan Pilatus, iya. Makanya aku bilang, karena Kristen kau dan kau mati karena kamu. Nih, kelanjutan. Tuhan diolok-olokkan. Yesus diolok-olok. Kalau kau waras, gak mungkin kau terima ketika Tuhan diolok-olok. Nih, Tuhan disalibkan. Kalau
Al-Muqaddas, gak mungkin kau terima dinda informasi Tuhan kau disalibkan. Ini lebih parah lagi, Tuhan meninggal. Ini yang mengisahkan Tuhan kau diludahi, Tuhan kau ditelanjangi, Tuhan kau dipukuli, meninggal